Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita pada pagi ini seluruhnya disertai rahmatan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, subhanallah, tidak menyurutkan keinginan kita untuk mencari ilmu, tidak menyurutkan niat kita untuk berkumpul silaturahim, walaupun selama ini silaturahim kita mungkin hanya virtual ataupun hanya WhatsApp atau hanya dengan media, tapi sama sekali tidak mengurangi sekecil apapun khidmat daripada silaturahim yang kita miliki ataupun yang kita laksanakan. Hari ini alhamdulillah bisa berkumpul. Tadinya memang untuk melanjutkan perjalanan kita, yakni adalah pelajaran Arba'in Nawawiyah, pelajaran hadis Arba'in An-Nawawiyah. Tapi insyaallah hari ini kita tidak membahasnya terlebih dahulu, namun ingin membahas obrolan lain saja, namun insyaallah bermanfaat untuk melihat ke belakang dan melihat sekarang dan melihat ke depan. Karena pada dasarnya manusia ini hidup di dalam himpitan masa yang sudah berlalu dan terhimpit masa yang akan datang, dan sekarang kita ini berada di tengah. Untuk masa yang akan datang, lihatlah masa yang dulu. Kenapa? Karena at-tarikhu yatakarrar. Tidak ada yang namanya sejarah baru, itu tidak ada dalam kehidupan manusia. At-tarikhu yatakarrar. Maknanya adalah sejarah yang ada di muka bumi ini itu saja. Berulang lagi, begitu lagi, hanya beda bentuk ataupun beda situasi, beda keadaan, namun intinya adalah itu. Intinya adalah sama, intinya adalah begitu. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah berapa nabi dan entah berapa rasul yang sebenarnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai para ulama mengatakan semuanya 240.000 nabi dan rasul. 245.000 nabi dan rasul. Iya, dari antara 245.000 itu 300 rasulnya. Nah, pertanyaannya yang ingin saya sampaikan, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah ada yang berbeda? Jawabannya, intinya sama saja. Nabi diutus kepada umat, kepada kaumnya, nabinya menyampaikan, umatnya ada yang tidak mengikuti, ada yang mengikuti, ada yang menghinakan Rasul, ada yang memuliakan Rasul, ada yang menjaga Rasul, ada yang ingin membunuh Rasul. Itulah keadaannya. Akhirnya apa? Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya, setelah itu diselamatkan para pengikut Rasul dan Rasulnya. Coba, kejadiannya begitu lagi. Hanya perbedaannya saja yang berbeda. Zaman Nabi Ibrahim ada Namrud, zaman Nabi Musa ada Fir'aun, zaman Nabi Muhammad ada siapa namanya? Zaman Nabi Musa ada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, sama. Intinya kalau kita lihat film, punten ini hanya sekedar untuk memahamkan saja. Kalau kita melihat film yang lagi rame misalnya, film apa? Action misalnya. Film action, bagian ke-1, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, sampai film itu lagi. Contoh yang lagi viral tuh kemarin sebelum PSBB itu film apa itu? Yang latihannya pakai kayu itu. Apa? Ip Man apa ya? Iya, pernah ibu bapak lihat, tahu anak-anak kita mungkin? Ip Man, iya. Ip Man 1, Ip Man 2, Ip Man 3, Ip Man 4. Intinya Ip Man jagoannya, penjahatnya ada, dan ujung-ujungnya Ip Man-nya menang. Itu aja.
Dari dulu ada dulu zaman dulu Rambo 1, Rambo 2, begitu kan? Itu saja penjahatnya ada lagi. Superman 1, Superman 2 itu aja ada penjahatnya, ada jagoannya, ada penjahatnya, ada jagoan. Tapi yang buat unik itu apa? Ceritanya. Ceritanya. Iya, semuanya. Sepak bola juga sama, ada yang menang, ada yang kalah. Kalau kalah seri begitu-begitu aja. Dulu nih antara ini dan ini 2-0. Oh, sekarang ini menang juga, sekarang menang juga. Ternyata sama misalnya. Sama aja begitu. Apa saja at-tariqu yatakarrar, semua yang namanya perjalanan hidup ini, punten, tidak ada yang baru. Itu lagi, itu lagi, itu lagi. Hanya cerita yang berbeda, situasi yang berbeda, keadaan yang berbeda, tapi solusinya adalah sama. Solusinya sama. Iya, coba kita cek dan kita lihat sekarang ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ini sangat saya suka untuk menyampaikannya. Kenapa? Untuk merenung. Kalau para ulama mengatakan hidup ini nggak ada yang baru, itu lagi kok. Itu lagi, hanya kita ini bagaimana cara untuk mengatasinya dan cara untuk menanggapinya. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, saat itu apa yang terjadi? Bumi ini kerendam dengan apa? Dengan air. Kerendam dengan air. Sampai yang namanya bumi ini tidak ada, yang namanya tanah kering itu tidak ada. Tidak ada tanah yang kering. Kenapa? Karena tenggelam dengan air. Subhanallah, disebutnya juga munhamir. Artinya dari atas terus mengalir hujan deras tanpa berhenti. Dari bawah air keluar. Kalau kita ingin mengeluarkan air dari tanah mesti digali berapa meter baru keluar air. Subhanallah. Nah ini nggak perlu digali, air itu langsung keluar. Dari atas hujan. Subhanallah, dikatakan amrun qad qudir. Subhanallah, ini telah ditentukan dan luar biasanya air itu dari atas jatuh, dari bawah naik, sehingga kapalnya Nabi Nuh alaihissalam itu hanya sebatas beberapa jarak antara hujan dengan air. Subhanallah. Istilahnya saking derasnya hujan nggak berhenti, di atas juga air itu naik, dan kapal Nabi Nuh alaihissalam ini di atas air, di bawah air, dan bumi ini tenggelam. Kerendam dengan air. Tidak ada dataran yang kering, itu tidak ada. Subhanallah. Dalam keadaan air itu mulai naik, semua diajak oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk naik perahu. Sampai putranya sendiri, Kan'an namanya. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, irkab ma'ana. Ayo Kan'an, naik. Naik bersamaku. Kan'an, naik. Apa kata Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni. Itu kata-katanya. Dalam Al-Quran dengan jelas sekali. Sa'awi ila jabalin ya'simuni. Ayah, aku nggak naik kapal. Aku akan cari gunung yang lebih tinggi lagi yang dapat menyelamatkan aku dari apa? Dari hadangan air. Pokoknya saya akan cari gunung lebih tinggi lagi sehingga aku bisa selamat. Itu keinginan Kan'an. Apa jawaban Allah? La asimal yawma min amrillah. Hari ini nggak ada yang bisa selamat daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tidak ada yang bisa selamat dari apa-apa yang telah aku tentukan. Hari ini tidak ada yang bisa selamat daripada apa-apa yang sudah aku takdirkan. Tidak ada yang selamat. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, illa man rahimah, kecuali yang dicintai oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, mengikuti Nabi Nuh dan akhirnya naik kapal Nabi Nuh dan selamat. Intinya saat itu tenggelam dengan air dan tidak ada yang bisa menyelamatkan diri. Pergi kemana? Tenggelam dengan air. Sama kan ceritanya. Sekarang kalau dulu bumi ini tenggelam dengan air. Semuanya basah. Semuanya kerendam. Sekarang tolong cek. Ambil peta dunia. Ambil bola dunia. Cek negara mana yang tidak kena corona. Negara mana yang santai-santai aja dengan COVID-19-nya. Seakan-akan sekarang ini juga tenggelam. Dengan apa? COVID-19. Sama. Dulu tenggelam dengan air. Sekarang tenggelam dengan COVID-19. Negara mana? Mau ke Mekah? Kemarin-kemarin banget dijaga. Iya, subhanallah. Mau ke negeri mana? Ditahan. Nggak boleh. Seakan-akan mengatakan kalimatnya. Aku akan pergi ke negeri mana? Aku ingin selamatkan ke negeri mana? Aku akan selamatkan ke negeri mana? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? La asimal yawma min amrillah. Hari ini nggak ada negara yang bisa selamat daripada COVID-19. La asimal yawma. Subhanallah asimal yawma min amrillah. Tapi tetap illa man rahimah. Kecuali yang dicintai oleh Allah, yang disayangi oleh Allah. Kalau dulu naik kapalnya Nabi Nuh alaihissalam, kalau sekarang naik apa? Naik aturan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan Sunnah. Heboh, rame-rame di mana-mana.
dengan mengucapkannya punten-punten, kebersihan apa, cuci tangannya, subhanallah, dan segala macamnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dulu mah caranya cuci tangan, paling tidak kita ini punten, paling tidak sehari itu 5 kali cuci tangan itu. Dan kalau ditanya doa wudu yang masyru' apa? Doa wudu yang masyru' itu apa? Kita kapan membaca doa wudu itu kapan? Ternyata ketika tangan dibasuh dengan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah itu diajarkan? Kalau ibu bapak melihat, mempraktekkan, dan memahami, dan mempelajari fikih manapun, mau fikihnya Imam Hanafi, mau fikihnya Imam Hambali, mau fikihnya Imam Syafi'i, mau fikihnya Imam Maliki, atau mau fikihnya At-Tausi, mau fikih Imam Zamakhsyari, fikih manapun yang ibu bapak pelajari, begitu dibuka bab pertama, insya Allah bagian apa? Taharah. Taharah. Babut taharah. Babut taharah. Kurang apa Islam mengajarkan taharah? Subhanallah. Sampai ada orang dikabarkan Rasulullah bahwa orang itu berada di azab kubur. Kenapa ya Rasulullah? Karena apa? Tidak bisa membersihkan 2 hal. Bersih hati, karena dia berjalan selalu dengan ghibah, dengan namimah. Ghibah, namimah itu kan kotoran hati. Penyakit hati, kotor hatinya. Rasulullah mengatakan, orang di azab kubur ini sampai terdengar suaranya dan sampai merasa kesakitan kena azab kubur. Apa penyebabnya ya Rasulullah? Masya bin namam. Dia ini berjalan dengan ghibah. Bukankah orang yang ghibah kotor hatinya? Bukankah orang yang namimah itu kotor hatinya? Lalu yang keduanya apa? Karena dia ini tidak pernah beres setelah bersuci. Setelah bersuci. Maksudnya apa? Setelah dia baul ataupun dia telah membuang air seninya ataupun dia putar bahasa kasarnya kencing begitu ya. Lalu apa? Tidak bisa membersihkan apa yang harusnya dibersihkan. Baik yang berkaitan dirinya atau bekas dia setelah membuang kotoran itu. Bersihkan. Bersihkan yang berkaitan dengan kitanya dan bersihkan jejak yang kita tinggalkan. Subhanallah. Napunten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bukankah itu tentang masalah kebersihan? Kebersihan yang mengajarkan tentang najis, najasah, ada berapa, seperti apa cara menyelesaikannya. Agama mana yang seperti itu mengajarkan demikian? Subhanallah, tohara demikian. Ada seorang mu'alaf masuk Islam. Dia tanya mengatakan, Abi Maki fikih itu apa? Fikih itu muamalah ataupun hubungan kita tata cara dengan Allah dan juga dengan makhluk. Saya mulainya dari apa? Ikuti aja pelajaran fikihnya. Dari mana? Nih, saya mau baca-baca sendiri aja dulu. Dikasih referensi, cobalah buku ini. Dia terkaget-kaget. Dikiranya, punten, Islam itu cuma punya Quran doang. Dikiranya Islam itu kemana-mana yang dibawa itu Quran yang dipelajari itu hanya Quran tanpa moto. Begitu ngeliat fikih, apalagi ngeliat fikih, imam ini, jilid 1, jilid 2, dia kagum dengan mengatakan apa sih isinya. Begitu melihat macam-macam air, tepuk jidat dia, air aja dibagi-bagi. Subhanallah, air aja dibagi-bagi ternyata. Najasa, najis, ternyata najis aja macam-macam. Cara menyelesaikannya. Dia baru mengatakan, Islam ini benar-benar kesuciannya sangat dahsyat sekali. Lalu dia punya kesimpulan mengatakan, kalaulah Islam ini benar-benar mengikuti syariat yang namanya ada dalam ajarannya, baik itu namanya toharohnya atau dan seperti apa, berkaitan dengan orang lain, Masya Allah, bersih Islam ini jauh daripada yang namanya penyakit. Subhanallah. Sampai dengan mengatakan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dengan kalimatnya Rasulullah, dia baca. Ya Rabb, Islam juga sangat memperhatikan orang di samping kiri kanan kita agar tidak terganggu dengan kita. Baik dengan bau kita, dengan bau tak sedap yang kita punya, Islam menjaganya. Makruh makan bawang. Kenapa? Nanti kalau seandainya makan bawang mungkin akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Bagaimana yang di kiri kanan kita? Subhanallah. Begitu dia. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, seandainya kita khidmat dan benar-benar mempelajari syariat Islam, Masya Allah akan semakin bangga. Orang yang mu'alaf itu dengan terkagum-kagum menyatakan, saya semakin bangga menjadi seorang yang mukmin. Kenapa? Karena ternyata diajarkan sekecil apapun. Sampai bersin diajarkan. Subhanallah. Ke sebelah mana bersinnya dan ditutup bersinnya, luar biasa. Islam sudah mengajarkannya. Yang lebih kerennya lagi, begitu bersin, ucapkan Alhamdulillah. Jawab sama yang lainnya, Yarhamukallah. Agama mana yang mengajarkan seperti itu?
Islam ini mengajarkan dari hal yang terkecil. Kalau bahasa kerennya tek-tek bengek gitu ya. Apa tek-tek bengek itu ya? Dari mulai hal yang yang di luar dugaan diajarkan oleh syariat Islam. Yang kecil-kecil diajarkan oleh syariat Islam. Masya Allah. Ini kenyataan yang sangat luar biasa. Maka kalau dibilang dengan mengatakan at-tarikhu yatakarrar. Islam ini dengan mengatakan, oh dulu dunia ini tenggelam dengan air. Kita tenggelam dengan corona. Kita nggak bisa bergerak kemana-mana. Subhanallah. Dulu pun nggak kemana-mana. La asimal yawma min amrillah. Hari ini tidak ada yang bebas daripada yang namanya cengkraman COVID-19. Iya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man rahimah, kecuali yang dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Dengan cara apa? Allah kasih hidayah kepadanya. Terus taqarrub pada Allah Subhanahu wa ta'ala demikian. Maka usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Bangga bahagia orang yang merasakan daripada ujian yang sangat dahsyat ini. Bulan Ramadan, subhanallah kita di rumah. Allahu Akbar. Haji Indonesia tidak berangkat melaksanakan ibadah haji. Insyaallah segera selesai semuanya. Ingin seperti biasa, walaupun diprediksikan cukup lama, tapi bismillah. Benar-benar new normal ini kita harus hadapi dengan khidmat, dengan baik. Kehati-hatian perlu. Karena terbagi 3 orang ini. 1, ada orang yang sama sekali tahawur. Tahawur itu artinya adalah sama sekali nggak percaya. Sama sekali orang ini nggak percaya. Alah pokoknya dia jalan ke sana kemari dengan seperti itunya. Ada orang begitu. Ada orang yang ketakutan banget sampai nggak keluar. Sampai hari ini belum juga ke masjid. Iya. Saking ketakutan. Sampai hari ini subhanallah kemana-mana itu serba ketakutan. Ada yang seperti itu. Dan kita ini yang di tengah. Di tengah itu apa? Karena kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar kalau memang diperlukan. Gunakan apa yang dijadikan protokol kesehatan. Saya bukan bapak COVID, ya bukan. Hanya untuk menyampaikan saja. Iya. Tapi yang jelas dengan mengatakan harus karena kita tidak perlu takut. Karena kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Sampai punten anak-anak aja tahu, anak kecil. Kemarin kita kedatangan tamu, ya bawa anak kecil. Subhanallah, begitu anak kecil itu kelas belum kelas ya, mungkin 4 tahunan atau 3 tahunan. Bicaranya belum lancar, tapi saya paham apa yang dibicarakan. Begitu masuk, dia bilang, lucu, salim lu. Dia bilang, dia mengatakan, cuci tangan dulu, anak kecil. Subhanallah. Setelah itu agak tinggi. Saya udah dikasih cuci tangan, setelah itu dia salaman. Setelah salaman, subhanallah, dia ngelihat ada buat hand sanitizer itu. Anak kecil dia bilang, ini sanitizer. Kurang jelas ngomongnya. Tapi dia tahu itu apa hand sanitizer. Subhanallah, setelah itu saya bilang, kapan dong dek main-main ke sini? Nanti udah nggak ada corona. Ini anak kecil nih 3 tahun, ngerti semuanya. Bayangin aja, sejarah itu benar-benar anak-anak tahu ini ada corona, ada apa, sehingga menjadi pembicaraan dunia semuanya tentang masalah ini. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Yang ingin saya sampaikan sekali lagi, bahagia orang yang merasakan dalam ujian seperti ini. Karena apa? Karena mungkin jujur seumur hidup kami atau kehidupan saya baru kali ini yang namanya virus yang dirasakan sampai menyebar kemana-mana. Luar biasa. Dan punten, jadikan situasi seperti ini untuk dekat dengan Allah, bukan untuk uring-uringan, bukan untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kalau kita mau PSBB, kalau kita ini digerakkannya dengan new normal, masih enak, masih luar biasa, kita masih pergi ke sana, kita masih bisa WhatsApp, kita masih bisa silaturahim, ketika pengajian pun bisa dengan virtualnya, baik itu dengan aplikasi apa saja. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Seorang nabi. Semua tahu seorang nabi ini siapa? Bukan PSBB lagi, tapi dia ini terkurung dalam perut ikan. Siapa itu namanya? Nabi Yunus ibn Matta. Yunus alaihissalam. Nabiullah Yunus alaihissalam, ya, masuk dalam perut ikan. Punten, saya sampaikan. Saya tanya sama ibu dan bapak, kira-kira kalau ada orang masuk dalam perut ikan, lalu ikannya masuk ke dalam lautan, sampai digambarkannya fi dzulumatin salas, dalam 3 kegelapan. Pertama, gelapnya perut ikan. 2, gelapnya lautan. 3, gelapnya malam. Kalau saya tanya sama ibu bapak punten, ada orang
Dimakan ikan. Ikannya masuk ke dalam, di lautan. Lalu pada malam hari saya tanya, berapa persenkah kesempatannya untuk selamat orang itu? Dalam perut ikan, berapa persen? Untuk bisa selamat berapa persen kira-kira? Nggak ada ya. Nggak ada kayaknya, nggak ada. Saya susah mau mengatakan 1% selamat itu nggak ada. Berapa persen selamatnya? Enggak kayaknya. Nggak selamat. Hap, masuk dalam. Hap lalu ditangkap itu lagu itu apa? Lagu cicak-cicak di dinding ya. Hap gitu kan? Masuk ke dalam malam hari. Ikan paus. Kalau kita ngelihat orang demikian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah selesai. Wafat. Tapi begitu masuk dalam perut ikan, masuk ke dalam, apa disampaikan Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus mengatakan, ya Allah, iya. Sekarang kalau saya pertanyaan sebelum saya sampaikan perkataan Nabi Yunus, saya ulangi lagi. Tadi susah untuk mengatakan berapa persen untuk hidup. Yang kedua, saya tanya, kalaulah yang masuknya itu adalah kita, bapak atau ibu begitu, dimasukkan atau tahu nih, pertama kali sadar kita dimakan ikan, apa yang ada dalam hati kita? Mati deh. Udahlah tuntas. Astagfirullah. Taubat. Udahlah. Hap, masuk gitu kan. Itu demikian. Tapi apa yang terjadi kepada Nabi Yunus alaihissalam? Begitu dimasukkan atau ditangkap dan langsung masuk dalam perut ikan. Apa kata Nabi Yunus? Dia dengan mengatakan kata-katanya. Ya Allah. Dalam hatinya. Aku akan gunakan tempat ini. Tempat untuk ibadah kepada Allah. Lalu dia mengatakan. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah Nabi Yunus. Yang ingin saya sampaikan di sini, masya Allah, ya. Yang ingin saya sampaikan di sini, begitu Nabi Yunus masuk dalam perut ikan, langsung sadar terhadap apa yang menyebabkan dirinya masuk dalam perut ikan. Ya Allah, saya ini keliru. Punten, saya ini keliru. Karena saya ini meninggalkan umat yang belum waktunya saya tinggalkan. Maka saat dia masuk dalam perut ikan, langsung sadar, ya Allah ini kekeliruan saya. Dan saya terima ini semuanya. Lalu dia sadar, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya secara bahasa yang sangat luar biasanya, pendek doanya. Tapi maknanya, tiada Tuhan selain engkau. Aku ini, punten, hambamu, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Engkau melakukan ini kepadaku, bukan engkau, punten, menzalimi aku. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini semuanya karena aku yang salah. Itulah yang ada di dalam doa Nabi Yunus alaihissalam. Tiada Tuhan selain engkau yang wajib aku ibadahi. Ini saya terjemahkan bebas. Lihat makna dalamnya. Pendek kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 3 kalimat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya, saya terjemahkan bebas. La ilaha illa anta. Dengan mengatakan, tiada Tuhan yang wajib aku minta tolong kecuali kepadamu. Karena engkau adalah maha penolong. Tiada yang wajib aku ibadahi kecuali hanya kepada engkau. Karena engkau adalah sebaik-baik dan sebenar-benarnya untuk diibadahi. La ilaha illa anta. Jadi kalau dalam keadaan seperti ini aku hanya bergantung kepadamu. La ilaha illa anta. Subhanaka, apapun yang kau lakukan kepadaku itu karena cintamu padaku dan sayangmu padaku. Tidak ada engkau menzalimi aku, mustahil. La ilaha subhan inni kuntu minadh dhalimin. Akulah yang bersalah karena aku telah keluar dari satu tempat yang bukan pada waktunya. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masuk dalam perut ikan, berdoa di dalamnya, sujud niat di dalamnya, maka apa yang terjadi? Hanya beberapa hari iya, tapi dalam perut ikan beberapa hari juga. Lalu Allah keluarkan dari perut ikan itu karena doa yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalaulah Allah dengan begitu mudahnya mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, sungguh Allah sangat mudah mengeluarkan kita daripada perut corona ini. Gampang. Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sadar terhadap kekeliruan. Jangan Nabi Yunus begitu keluar atau masuk dalam perut ikan, Nabi Yunus tidak begini. Timbang sedikit aja salahnya kok diginiin si Allah. Iya.
Cuma begitu aja kesalahannya kok saya dimasukin dalam perut ikan. Gede banget hukumannya ini. Nggak ada. Ini kuntum minaz zalimin. Seperti itu. Ingat. Seorang nabi, rasul sekalipun. Kalau Allah berikan sesuatu. Itu tidak pernah mengkenapakan apa yang terjadi. Tapi apa? Ini salahku. Ini keliruanku. Itu kalimatnya. Ingat Nabi Adam alaihissalam. Ketika Adam dan Hawa disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, Hawa, tinggallah di sorga. Wa kula, dan makanlah min haitsu syi'tuma ragada. Kamu mau berbuat apa saja di sorga, terserah. Makan, minum apa saja, mau melakukan apa saja. Ini semua milikmu sorga ini. Tapi ingat, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Satu masalahnya. Ternyata Adam memakan buah khuldi. Kesalahannya cuma satu, makan buah khuldi. Allah keluarkan Adam dan Hawa dari sorga. Bukan hanya Allah keluarkan Adam dan Hawa dari sorga. Tapi Allah pisahkan Adam dan Hawa. Terpisah. Punten. Begitu Adam dikeluarkan dari sorga. Wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Keluar Adam. Keluar Hawa. Dan aku pisahkan di dunia. Tempatnya berbeda. Adam turun India. Hawa turun di Jeddah. Jauh terpisah. Punten. Adam begitu dikeluarkan dari surga. Apa yang dikatakan oleh Adam? Adam tidak mengatakan ucapannya. Ya Allah, cuma kesalahan satu aja kok begini banget sih. Ya Allah, nggak ada peringatan dulu apa gitu. Ya Allah, nggak ada apa dulu gitu. Tiba-tiba langsung dikeluarkan saja. Apa yang disampaikan oleh Adam alaihissalam? Begitu dikeluarkan. Rabbana. Apa coba? Zalamna anfusana. Itu dia. Ya Allah, aku telah berbuat salah. Aku menzalimi diriku sendiri. Wa illam taghfir lana. Jika engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna. Jauh daripada kami ini, jauh daripada cintamu. Karena engkau tidak menyayangi kami, tidak mencintai kami. Lanakunanna minal khasirin. Maka aku termasuk orang yang merugi. Kami termasuk orang yang merugi. Begitu mendapatkan satu musibah apapun yang dirasakannya, langsung dengan mengatakan, ampuni aku. Ampuni aku. Maka Sayyidina Ali mengatakan, ma nazalal bala illa bidzunub wa ma rafa'allah al bala illa bittaubah. Bala, ujian itu tidak akan pernah datang kecuali karena ada dosa. Dan musibah tidak akan pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apanya? Dengan adanya apa? Taubat. Seperti itu. Coba terus taubat pada Allah Subhanahu wa taala, dilindungi istri, suami, anak-anak, terus ajak untuk istighfar, ajak untuk berdoa. Yang diajarkan bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Terus dibacakan. Ajarkan kepada anak, ajarkan kepada istri, ajarkan kepada keluarga, ajarkan kepada tetangga. Doa itu setiap subuh baca doa itu, Allah jaga, Allah selamatkan. Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu Masya Allah, doa itu dahsyat sekali. Cuman kita lupa lagi sengaja. Setan untuk tidak mengingat kita. Agar kita lupa dengan doa itu. Agar kita celaka. Karena apa? Dengan doa itu tembus semua apa yang diinginkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Punten. Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, dikeluarkan. Nah kita, kalau saya tanya, kalau tadi saya tanya Nabi Yunus berapa persen kemungkinan untuk hidup? Nggak ada. Kalau saya tanya dengan PSBB yang kita rasakan berapa persen kita untuk hidup? Banyak. Masih banyak kesempatan untuk hidup. Kenapa harus putus asa? Kenapa harus dengan mengatakan ini susah? Kalau bahasa kerennya, lah gitu. Gitu. Lah. Jadi seakan-akan hidup ini benar-benar kejepit gitu. Susah banget. Coba bayangkan, ini kita masih bisa bergerak, masih bisa cari apapun yang bisa dilakukan. Kenapa? Kadang-kadang takut dengan masalah rezeki segala macam. Diuji semuanya. Yang dalam kesulitan diuji oleh Allah. Bagaimana coba? Putus asa apa enggak? Yang punya rezeki diuji oleh Allah. Bagaimana? Berbagi apa enggak? Punten, sedekah berbagi ini akan besar pahalanya ketika situasinya berbeda. Situasinya berbeda. Sampai punten-punten. Di zaman ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya di antara kalian menyumbang sebesar gunung Uhud terbuat dari emas untuk syariat Islam hari ini nih,
segede gunung Uhud terbuat dari emas. Panjangnya 14 km, lebarnya 7 km, tingginya subhanallah dikira-kirakan sekitar 20 meter. Kira-kira kalau ada emas segede itu berapa harganya? Besar banget. Seandainya hari ini ada yang menyumbangkan emas sebesar itu, apa kata Rasulullah? Lebih besar pahalanya di zaman Rasulullah yang menyumbangkan kurma sebegini. Kenapa? Karena situasi dalam keadaan berbeda. Bisa dipahami ya, Anda? Ya, zamannya berbeda, situasinya berbeda. Saat dalam keadaan COVID-19 ini masih bisa infak, itulah infak terbesar selama hidup Anda. Kenapa? Situasi dalam keadaan kesulitan. Kurban, sekarang banyak kurban. Ya, mungkin kurban yang akan dilaksanakan saat ini adalah kurban terbesar pahalanya. Kenapa? Mungkin karena dalam suasana COVID-19. Kenapa? Karena orang-orang saat ini sedang membutuhkan. Subhanallah. Nggak sama situasinya. Ramadan kemarin dengan Ramadan yang dulu. Mungkin Ramadan ini Ramadan yang paling besar pahalanya dibanding Ramadan yang dulu. Kenapa? Karena ujiannya pun besar. Siapa yang mengatakan? Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya pahala yang Anda dapatkan sesuai dengan tingkatan kesulitan saat Anda menjalankannya. Begitu. Kajian yang seperti ini saat ini pun dan pahalanya pasti lebih dahsyat daripada kajian-kajian sebelumnya. Kenapa? Karena dalam suasana COVID-19. Mu'allaq billahi ta'ala. Subhanallah. Kaitkan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pun dan saya sampaikan at-tarikhu yatakarrar, sejarah itu berulang. Satu, jangan diulang, jangan pernah mengatakan sesuatu yang baru. Iya, kalau hanya taunnya saja di zaman Umar bin Khattab juga pernah ada. Taun itu apa? Wabahnya dan bagaimana cara menangani sudah disampaikan. Lalu selanjutnya yang keduanya, lihat siapa? Nabiullah Yunus alaihissalam, bukan hanya PSBB tapi apa? Dalam saatan kesulitan tapi tetap husnudzon. Apa husnudzon itu? Berbaik sangka. Dan tetap bahagia. Kalau kita ini masih banyak kesempatan untuk hidup. Kenapa? Kita ini terlalu mengeluh. Dan bagaimana? Bismillah. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan saja. Subhanallah. Punten. Yang ketiga, saya ingin gambarkan satu hal yang mungkin pernah ibu bapak untuk apa? Mendengarnya juga. Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Punten. Setiap waktu doa itu. Setiap saat doa itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah angkat sedikit-sedikit. Serempak semuanya, Masya Allah. Diangkat. Ada lagi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten. Ketika mendengar, kalau saya tanya sama ayah anda bunda, yang terpapar, tiap hari nambah apa enggak? Tiap hari nambah ya. Walaupun yang sembuhnya juga apa? Banyak, tapi terpapar ada. Subhanallah. Taruhlah kita sering mendengar di televisi atau di radio atau baca di medsos dengan mengucapkan sesuatu yang sedikit mengkhawatirkan, menakutkan. Misalnya, belum ditemukan vaksin untuk COVID-19. Kan kita ketika mendengar, belum ditemukan ya. Banyak terpapar COVID-19 bertambah ya. Selalu ada kabar-kabar yang tidak mengenakan dalam telinga kita atau dalam mata kita saat menyaksikan mendengar berita. Apapun. Intinya saat ibu bapak mendengar menyaksikan satu berita kejadian yang membuat takut, ada doanya. Doanya sudah tahu dan doanya kita semua sudah hafal. Cek daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah anda bunda tahu Nabi Ibrahim alaihissalam saat mau dibakar ke api kan? Siapa yang ingin membakarnya? Yang ingin membakarnya adalah Namrud. Ataupun pengikutnya Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam disimpan di Manzanik. Siap untuk dilemparkan. Begitu Nabi Ibrahim alaihissalam diputuskan talinya. Loncat atau terjatuh atau ya istilahnya kalau ketapel seperti apa sih? Ketapel, begitu kan? Tapi ini Manzanik itu ketapel besar tapi isinya bukan batu, tapi orang. Kalau ibu bapak pernah melihat bagaimana zaman-zaman dulu perang, zaman Romawi namanya Manzanik. Manzanik itu semacam ketapel besar, batu disimpan, ditarik, diputar. Setelah itu apa? Dilepaskan ikatannya, maka loncat. Ceng batunya.
Dan ini yang loncat itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, diikat. Nabi Ibrahim diikat, sudah ditimbang batu beratnya sekian, diloncatkan ke situ jatuhnya. Nabi Ibrahim segini beratnya, jatuhnya diperkirakan ke sana juga. Dibikinlah api yang sangat dahsyat dan nyala. Itu api menyala luar biasa. Saat api ini dinyalakan, Nabi Ibrahim diikat. Nabi Ibrahim siap untuk dilemparkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ini? Ini pun ini bukan air apa-apa, ini air madu. Iya. Air madu ceritanya. Kok gini-gini? Bismillah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu siap dilemparkan mau jatuh, Nabi Ibrahim, kalau saya tanya, hanya melihat api yang ada di bawahnya, yang siap untuk membakarnya. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang tadi saya tanya. Berapa persen kira-kira selamatnya Nabi Ibrahim? Juga tidak ada. Hanya tinggal jatuh, wafat. Kenapa? Karena api yang sangat menyala. Dan punten, Nabi Ibrahim itu bukan hanya kekasih Allah, tapi kekasih Jibril, kekasih para malaikat. Maka begitu Nabi Ibrahim akan jatuh, Jibril mencoba menawarkan diri. Kenapa? Karena saat itu Allah belum melakukan apa-apa kepada Jibril, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah Allah menjadikan angin sehingga menjadikan api itu mati? Apakah Allah menyuruhkan tanah untuk menelan api yang menyala itu sehingga api itu masuk ke dalam? Sama sekali belum ada perintah dari Allah untuk makhluk yang saat itu ada. Makanya Nabi Ibrahim saat mau jatuh datang Jibril. Apa kata Jibril alaihissalam? Ya Ibrahim, hai Ibrahim, adakah hajatum minni? Kamu perlu bantuanku apa enggak? Masya Allah. Kamu perlu bantuanku enggak? Apa yang bisa aku bantu nih? Kamu sebentar lagi jatuh. Api udah nyala nih. Apa yang perlu saya bantu? Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya Jibril, wa idza minka fala, wa idza minallahi fan'am. Jibril, darimu aku enggak perlu. Tapi dari Allah aku perlu. Jibril, darimu aku enggak perlu bantuan apa-apa. Tapi dari Allah saja aku perlu. Masya Allah. Jadi dengan mengatakan kata-katanya yang diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam, ya Jibril, engkau menawarkan kepadaku untuk bantuan, maaf aku nggak perlu bantuanmu, tapi aku perlu bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa dahsyatnya bahwa tawakalnya bersandarnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekeliruan kita ini terlalu bersandar kepada makhluk. Tenang, kan WHO itu pintar-pintar, cepatlah bisa mendapatkan bisa mendapatkan vaksinnya. Tenang, bisa dapat vaksin. Tenang. Mereka sibuk untuk mencari bagaimana caranya vaksin itu ditemukan. Tapi tidak pernah takarrub pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin kitanya juga tidak pernah tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, lihat Nabi Ibrahim padahal dalam keadaan terjepit, dalam keadaan siap masuk api, jawaban mengatakan darimu aku nggak perlu, tapi dari Allah aku perlu, sampai punten, dan sambil mengatakan doa yang luar biasa. Apa doanya? Hasbiyallah atau hasbunallah untuk kami. Hasbiyah untuk saya sendiri. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Masya Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu aku. Rame-rame. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kalau rame pakai. Ya, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mungkin sering kita dengar, tapi artinya apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan cukup juga Allah bagiku sebagai penolongku. Allahu Akbar. Coba bayangkan. Doa yang sangat indah ini ketika Nabi Ibrahim mau masuk dalam api. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah engkau ya Allah sebagai pelindungku. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan cukuplah Allah sebagai penolongku. Karena yakin dalam hatinya, cintanya pada Allah dan minta tolong hanya kepada Allah, dijawab enggak oleh Allah? Jawab oleh Allah. Apa jawabannya? Yang ditakuti api.
yang akan dihindari api, yang harus dijauhi api. Dan sekarang doanya pada Allah, ini ada api siap menelannya. Lalu Allah katakan, karena minta pada Allah, Allah tidak menyuruh Jibril, Jibril matikan apinya. Tidak begitu. Hei angin, datang, tiup api ini. Tidak begitu. Iya. Tapi langsung apinya, karena api ini adalah pasukan Allah, karena api ini makhluk Allah. Allah katakan langsung ke apinya, ya nar, kata Allah, hai api, masya Allah, hai api, kuni barda, jadilah kau dingin. Kuni barda wa salaman ala Ibrahim, hai api, tuh ada hambaku akan datang ke sana. Jadilah kau dingin dan bikin betah hambaku denganmu. Selamatkan Ibrahim. Bikin betah, bikin nyaman olehmu. Maka api itu seperti punten-punten menerima Ibrahim alaihissalam saat jatuh. Kalau bahasanya seperti apa ya? Jadi kalau ibu melemparkan sesuatu, ibu tangkap. Menangkap. Jadi seakan-akan menangkap Nabi Ibrahim untuk tidak jatuh. Ditangkapnya oleh api dan disimpannya pelan-pelan di dalam api. Dan Nabi Ibrahim betah di dalam api. Ketika ditanya, wahai Ibrahim, di mana saat Anda merasakan nikmat ibadah? Jawabannya, saat aku di dalam api. Nabi Yunus ditanya, di mana Anda saat nikmat melaksanakan ibadah? Saat di perut ikan. Kenapa kita tidak mengatakan, di mana saat Anda merasakan ibadah? Saat COVID-19. Karena ini waktu ibadah kita baik-baik. Dalam api merasakan nikmat ibadah. Dalam kesulitan. Kenapa? Karena apinya dibikin betah. Betah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ketika mendengar terpapar sekian bertambah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Belum dapat vaksin ditemukan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah akan kata, hai corona. Kata Allah. Kalau tadi hai api. Jadilah engkau ini makhlukku yang menjadikan hambaku semakin dekat denganku. Dan jangan kau bahayakan hambaku, karena kau juga adalah makhlukku, hai corona. Subhanallah. Kita lapor sama Allah. Minta sama Allah, kita lupa. Kalau semuanya itu karena Allah, kita lupa semuanya. Iya. Ikhtiarnya kita cuci tangan. Ikhtiarnya physical distancing. Iya. Ikhtiarnya pakai masker. Ikhtiarnya menjauhi daripada kerumunan. Itu ikhtiarnya. Tapi tolong, kita pada Allahnya pun harus lebih dekat dengannya. Kenapa? Karena COVID juga milik Allah. Allah akan bereskan semuanya. Tuntas semuanya. Karena begitu mudahnya kalau Allah ingin melakukan sesuatu. Idza aradallahu syai'an. Lanjutkan. Ayyaqula lahu kun fayakun. Itu bukan untuk musuh jin itu. Kun fayakun. Bukan untuk musuh jin itu. Iya. Tapi apa? Dia kata kun fayakun. Maka jadilah. Subhanallah. Ini kalimat yang sangat luar biasa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Simak kalimat yang sangat luar biasa disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hasbiyallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Masya Allah. Luar biasa. Dahsyat. Sangat dahsyat sekali. Saya lanjutkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kenapa kita ini ketika mendengar kabar tidak langsung doa dengan ucapan apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan itu pun terjadi pada Rasulullah saat ditakut-takuti oleh orang kafir. Ketika setelah perang Uhud. Iya kan? Rasul mengejar orang kafir. Orang kafir ada utusannya Muhammad. Orang kafir datang lagi dengan pasukannya begitu dahsyat dan akan menyerang kamu lagi. Pasukan orang kafir akan datang bertubi-tubi dan bantuan dari Mekah. Siap-siap untuk mendapatkan serangan lebih dahsyat lagi. Itu kan kabar yang membuat Nabi Muhammad SAW seharusnya takut. Karena ditakut-takuti seperti itu. Apa jawaban Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW? Dengan tegas. Hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Apapun ibu bapak. Ibu datang ke dokter. Dicek sama dokter. Hasil labnya ada. Begitu tiba hasil labnya. Kata dokter. Aduh ibu mohon maaf. Ibu sabar ya. Ternyata hasil lab itu ibu menunjukkan penyakit. Disebutkan penyakitnya. Begitu ibu bapak mendengar penyakit itu. Apa yang harus diutamakan? Pertama kali dibacakan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Apapun. Ibu bapak mau ngaji, mau berangkat. Ternyata dibilang, jalannya macet. Jalanannya hujan. Terus banjir. Tapi ibu datang ke sana. Bapak harus datang ke sana. Karena orang tua atau bagaimana.
Jawaban pertama ketika, wah nggak bisa datang atau nggak bisa berangkat. Kenapa? Jalannya macet sekali, lama dalam perjalanan. Jawab, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi apapun berita yang membuat kita tidak nyaman, kita tidak tenang, jawabannya adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanallah. Itu ada semuanya. Ulangi lagi. At-tarikhu yatakarrar. Sejarah itu berulang. Lihat tentang Nabi Nuh alaihissalam. PSBB lebih dahsyat lagi. Siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Berita kabar yang tidak mengasyikkan, tidak mengenakan. Lihat Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanallah. Lanjutkannya lagi apa? Punten. Tadi udah dikutip sedikit. Ternyata Sayyidina Ali mengatakan, tidak pernah azab itu turun, bencana itu turun kecuali adanya dosa. Dan tidak pernah diangkat hal yang buruk itu kecuali setelah apa? Taubat. Ikhtitam yang ingin saya sampaikan. Simpan baik-baik. Punten, ini sering saya sampaikan, tapi ini penting sekali. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, jangan pernah menyalahkan orang lain terlebih dahulu. Tapi apa? Introspeksi diri. Mungkin kita begini, ibu bapak. Ini gara-garanya sih di Wuhan sana jadi menyebar ke sini. Padahal kita nggak berbuat salah. Allah kan sudah bilang, punten Rasulullah bilang. Kalimat apa yang indah Rasulullah sampaikan apa? Ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa artinya? Dengan mengatakan apa yang menimpa kepada dirimu belum tentu itu karena kesalahanmu. Dan apa yang dilakukan olehmu salah atau karena kesalahanmu juga belum tentu kamu yang merasakan akibatnya. Itu dia. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, dan semuanya sudah ada dalam takdir qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini. Apa yang kita lakukan salah belum tentu kita yang merasakan akibatnya. Dan apa yang kita rasakan tidak nyaman belum tentu itu adalah akibat kita. Kata siapa? Kata Rasulullah. Dengan mengatakan ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kesalahanmu belum tentu kamu yang merasakannya. Dan bisa jadi, punten-punten, musibah yang kau rasakan itu karena kesalahan orang lain. Bisa jadi begitu nggak? Bisa. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, karena semuanya sudah tertulis dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, ta'un itu apa? Ini rame-rame lagi bicara tentang ta'un. Rasulullah bilang, ta'un, wabah itu. Lihat, dua jawabannya. Na'un minal azab. Memang wabah itu bagian daripada azab. Tapi, lihat apa kata Rasulullah? Rahmatul lil mu'minin. Tapi kasih sayang bagi orang beriman. Sudah dipisahkan di situ juga. Sudah dipisahkan. Tidak sama musibah yang menimpa kepada orang soleh dan kepada orang yang tidak soleh. Beda. Dan cara penerimaannya pun beda. Orang soleh menerimanya musibah, bagaimana orang yang tidak soleh menerimanya seperti apa. Tapi ingat, taubat, minta ampun pada Allah, itu yang dapat menyelesaikan semua permasalahan. Tuntas. Nabi Adam dikumpulkan lagi dengan Hawa. Kembali lagi ke sorga. Gara-gara apa? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini dia. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW saat dilempari di Taif ketika dakwah. Padahal dakwah loh. Padahal dakwah. Dilempari sampai berdarah. Bagian kepalanya berdarah di kakinya. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Di ujungnya. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Walakinna afiyatuka awsa'lana. Subhanallah. Apa kata-katanya? Dengan menyebutkan kalimat yang sangat indah yang Rasulullah katakan apa? Ya Allah, apapun yang terjadi kepadaku dari manusia ini, hanya satu yang penting. Engkau tidak marah kepadaku. Selagi engkau mencintaiku, engkau menyayangiku, sedahsyat apapun yang aku rasakan. La ubali. Apa la ubali? Aku nggak peduli. Itu kalimatnya. Aku nggak peduli asal kau jangan marah sama aku. Karena marahmu itu karena dosaku. Kalau aku sudah minta ampun padamu, mana mungkin kau marah lagi pada apapun yang terjadi kepada diriku. Di samping kiri kananku, la ubali. Nggak peduli asal engkau tidak marah padaku. Dahsyat kalimatnya.
In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kata Rasulullah, walakinna afiyatuka awsa'li. Allahumma inni a'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu adh-dhulumat wa saluha alayhi amru ad-dunya wal akhirah min an tunzila bina ghadabuk aw yahilla alayna saqatuk lakal utba hatta tarda wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu dahsyat doanya. Lihat doa Nabi Muhammad SAW saat keluar dari Taif itu bagaimana. Nggak peduli apapun yang dilakukan mereka itu nggak peduli. Yang penting apa? Engkau tidak marah pada aku. Engkau mencintaiku. Subhanallah. Ini dia. Maka punten. Saya ingin menyampaikan ini sering terdengar. Kisah ini. Saya sampaikan. Subhanallah. Kisah ini di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dalam hadis sahih. Tentang masalah bagaimana orang dihentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya. Coba sekarang. Kebayang nggak nikmat ya kalau bisa kita keluar bebas, jalan kemana, jalan ke sana, jalan kemari bersama keluarga. Masya Allah. Ini syukuri dengan new normal. Tolong syukuri. Jangan mengeluh. Alhamdulillah ya Allah. Udah new normal sekarang. Alhamdulillah. Saya bisa ngaji lagi. Alhamdulillah. Syukuri. La in syakartum. Aku akan tambah kata Allah nikmatnya. New normalnya nggak lama-lama. Langsung kenapa? Karena apa? Karena syukur pada Allah. Jangan keluar masih pakai maskeran. Keluar masih pakai begini. Keluar. Jangan begitu. Syukuri. Nanti Allah akan tambah lagi. Allah akan tambah kenikmatan yang ada. Punten. Sebagai ikhtitamnya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam 8 tahun hujan tidak turun. Bukankah itu sengsara? 8 tahun tidak turun hujan. Kering kerontang. Semuanya kering. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya Bani Israel, ayo kita kumpul. Kenapa? Kalau sekarang istisqa, apa? Minta pada Allah. Agar apa? Agar Allah turunkan hujan. Doa semuanya. Puluhan ribu Bani Israel kumpul. Beberapa riwayat menyatakan sampai 40 atau 30 ribu. Kumpul semua di lapangan. Ya Allah, turunkan hujan, turunkan hujan, turunkan. Ini dari pagi. Mendung sudah ada. Datang. Sudah mulai. Gimana sih kalau mau hujan itu? Mendung sudah rapat. Tiba-tiba dengan waktu yang sangat singkat pergi. Hujan itu nggak datang, mendung itu pergi, acak-acakan lagi, hilang lagi. Kaget. Kenapa? Ini mendung sudah ada, bang. Tiba-tiba tinggal hujan saja, tiba-tiba pergi lagi. Ya membuat orang bertanya-tanya dan Nabi Musa berkata, ya Allah nggak jadi hujan padahal sudah dekat sekali mendungnya. Apa Allah katakan? Tidak bisa. Kenapa? Telah terhalang. Oleh apa? Oleh seseorang di antara puluhan ribu itu ada yang berbuat dosa dan dia belum tobat. Makanya hujan tidak diturunkan. Sebelum orang ini keluar dari situ. Jika orang itu masih ada di sana, hujan tidak turun. Tapi jika orang ini keluar dari rombongannya, maka punten, aku akan turunkan hujan. Suruh satu orang itu keluar. Satu orang berbuat dosanya merasakan puluhan ribu Bani Israel. Nabi Musa langsung mengatakan, ayuhan nas, kalian tahu barusan mendung sudah ada di atas kita kan? Iya, bangsu langsung pergi kan? Iya, karena ada satu orang di antara kalian yang berbuat dosa dan tidak bertobat pada Allah, maka yang satu orang itu keluar dari tempat ini, maka hujan akan turun. Yang satu orang itu ada di dalam. Waduh, kata yang satu orang, ya Allah, kalau saya keluar sekarang ketahuan, malu. Waduh, diam saja. Nabi Musa marah karena ada yang keluar. Demi Allah, yang satu orang itu keluar, ia adalah penghalang daripada kebaikan yang sebaiknya Allah turunkan kepada kita. Hujan sebentar lagi tiba gara-gara satu orang ini, maka semua merasakan kekeringan keluar sebelum aku minta kepada Jibril untuk menunjukkan siapa orangnya. Dan kita akan keluarkan. Nabi Musa diam. Satu orang itu ada di dalam, cuma dia bilang, ya Allah, kalau saya keluar ketahuan, malu, dan saya akan jadi ini penyebabnya, ini jadi sumber masalahnya. Begitu. Diam orang itu. Nabi Musa murka yang ketiga kalinya. Satu kali lagi saya perintahkan keluar. Jangan menyusahkan orang banyak, wahai orang yang satu ini. Keluar dari tempat ini maka hujan akan turun. Kasihan dengan yang puluhan ribu. Kasihan ummahat yang dalam keadaan kekeringan. Kasihan lihat binatang-binatang yang kekeringan. Tolong selamatkan kami, wahai satu orang yang berbuat dosa. Keluar dari tempat ini.
Orang itu berada di dalam nggak mau keluar. Jibril siap untuk menunjukkan siapa orangnya. Jibril siap menunjukkan. Ya, lalu saat itu punten orang itu merunduk dan dia mengatakan, Allahumma inni tubtu ilaik. Orang itu di sini. Ya Allah, aku taubat padamu ya Rabb. Satartani sanawat. Ratusan atau puluhan tahun engkau menutupi aibku. Haruskah hari ini aku perlihatkan aibku kepada manusia yang ada di samping kiri kananku? Aku taubat padamu ya Allah. Aku taubat padamu ya Rabb. Dengan merunduk hatinya. Langsung hubungan dengan Allah. Aku taubat, ampuni aku ya Allah. Nabi Musa sudah dalam keadaan murka sedang mencari orang itu siapa. Tiba-tiba mendung dengan cepat datang dan hujan turun. Subhanallah. Lalu saat itu kaget Nabi Musa. Ya Rabb, belum ada satu orang yang keluar. Kenapa hujan sudah turun? Kan ada satu orang berdosa yang harus keluar. Apa jawaban Allah? Wahai Musa, satu orang yang berbuat dosa yang harusnya keluar, tapi dia taubat padaku dan aku gembira, aku bahagia karena dia taubat. Maka bersamaan dengan pintu taubat yang aku buka untuknya, bersamaan itu pula hujan aku turunkan. Masya Allah. Lalu Nabi Musa mengatakan, Ya Allah, aku ingin ucapkan terima kasih kepada orang yang taubat itu. Mana orangnya ya Allah? Aku ingin tahu orangnya. Hanya untuk mengucapkan syukran. Terima kasih. Engkau telah menyelamatkan kami. Dari tadinya pecundang menjadi pahlawan. Satu orang itu. Iya. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Musa, kamu minta padaku untuk menunjukkan orang itu. Aku tutupi aibnya. Kenapa? Karena aku adalah as-sattar yang menutupi setiap aib hambaku. Aku nggak bakalan kasih tahu siapa orangnya. Subhanallah. Makanya kalau curhat sama Allah jangan malu-malu, bilangin aja. Jangan ya Allah, jangan bilang-bilang. Kan? Iya. Allah nggak bakalan bilang-bilang. Emangnya kita kalau manusia jangan bilang-bilang ya. Nanti bilang-bilang habislah semuanya. Kalau sama Allah tidak perlu begitu. Jadi intinya taubat sama-sama, beristighfar sama-sama. Allahumma inni tubtu ilaik. Jangan-jangan coronanya belum diangkat gara-gara apa? Dosanya kebanyakan. Untuk Bani Israel hujan tidak turun, ada berapa orang yang dosa? 1. Kita di Indonesia, di dunia berapa yang dosa? Kebanyakan. Bagaimana caranya? Kitalah minimal anfusakum wa ahlikum naro. Yuk kita istighfar. Yuk suami, istri, anak-anak istighfar. Sahabat istighfar. Maka tolong perbanyak ampunan atau minta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamin dalam Al-Quran mengatakan. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Quran. Allah tidak akan pernah berikan azab kesengsaraan kepada satu orang, satu kaum, satu negara. Selagi masih beristighfar. Masya Allah. Hari ini cukup saya rasa kajiannya. Insya Allah yang akan datang. Saya akan coba lagi untuk melihat sampai di mana bahasanya. Kalau ada teman yang bisa mengingatkan silahkan. Ya, karena kemarin saya simpan semuanya kitab-kitabnya. Ya, bukan disimpan untuk tidak dibaca. Tapi apa? Diamankan kalau kitab tidak disetuh. Lalu apa namanya? Malah jadi apa? Berdebu, disimpan, ditutup gitu ya. Dan alhamdulillah dengan mengatakan hanya melihat ini kitab ingin dibaca lagi, ingin sama-sama lagi kumpul, dan alhamdulillah Allah takdirkan kita untuk bisa berkumpul. Walau dalam suasana seperti ini tidak mengurangi rasa khidmat yang kita miliki ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Oh iya. Ini mohon doanya untuk almarhum ya Raba Inata Anwar bin Anwar Anif Ibrahim, adik dari Bapak Ridho Anwar yang tadi didoakan ya, Ibu Dina Ridho ya. Meninggal Jumat tanggal 26 bulan 6 kemarin 2020 jam 20.30 waktu Indonesia bagian barat. Ya kita doakan semoga almarhum oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya, diampuni dari semua kesalahan-kesalahannya.
dan kita pun semua yang hadir tempat ini diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hafarin niran wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa manzilatan khairan min manzilati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.